Apa dia? Den. Dia emang makan di situ ya. Jadi kita di kawasan ya, selalu ada kawan ini. Udah ganti warna. Udah, aku nggak protes. Masih Bapak jangan megangin atau. Pakuan itu nama aula Bapeda. Aula Pakuan. Oh gitu. Dulu ini singgah sananya Kian Santang, Pak. Sebelum ke Banten di sini dia ngopi segala macam. Tahu gitu saya seduh. Apa? Waktunya pendek. Batasnya sama panitia sampai jam 6. Mau main-main. Nanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk nama Iin Sobari ya, dari Cilacap gitu ya. Jadi ditugaskan untuk memandu. Ya sebetulnya seperti yang lain mengantarkan materi nanti untuk praktek atau praktik atau melihat atau nanti bisa melaksanakan yang seperti biasa dilaksanakan oleh bapak ibu, bapak semuanya ya, tentang budidaya kopi. Intinya secara praktek, secara pelaksanaan sudah Bintek mengajar, bukan diskusi sharing aja dari sana. Yang pertama yang akan saya perkenalkan dulu Bapak Yunardi ya. Beliau kepala kebun, jadi penguasa di sini Pak, penguasa di sini. Jadi saya juga sebetulnya ini ya paling senior lah kalau saya gitu ya, kalau saya baru. Terus Bapak Leman teknisi ya di sini yang biasa melakukan istilah itu kan sebetulnya kalau nyambung atau grafting kan ngawinin ya gitu ya. Cuman ini mas secara vegetatif gitu ya. Dan nanti akan kita coba. Jadi yang dilakukan di sini mungkin terlihat banyak gulma ya seperti itu ya. Jadi memang periode ini mungkin kita biasanya melakukan sebelum melakukan pembersihan itu kita coba pada musim tidak begitu banyak hujan. Jadi kita melakukan bobokor ya Pak Uyun ya. Jadi melakukan pembersihan. Nanti ada praktek misalnya dengan Pak Uyun pemanduan pembersihan gulma. Selamat datang Bapak-bapak semua di kebun kami, di kebun KP Percobaan Pakuan. Secara teori mungkin tadi Bapak-bapak sudah begitu jenuh panjang lebar dan sepanjangnya. Oke, saya di sini tidak akan panjang atau nambah lagi secara teori. Bapak-bapak semua sudah pada paham. Kita sharing lah. Untuk perlakuan pemupukan, biasanya kami akan melakukan dulu pembersihan areal di lingkaran tanaman. Itu mungkin bapak-bapak semua udah paham. Itu namanya bobokor Pak. Nah, baru nanti kita bikinkan rorakan, pupuknya ditabur, kita timbun lagi. Seperti itu. Baik Pak Sulaiman, silahkan lakukan dulu bulan Pak. Oh baik. Nah ini kita lakukan biasanya per 3 bulan, tetapi tergantung juga dengan kondisi gulma. Kalau musim kemarau kita bisa bertahan sampai 4-5 bulan Pak. Lakukan pembersihan di areal tanaman itu sekitar diameter 1 meter Pak. Jadi dalam lingkaran 1 meter ataupun di bawah kanopi iya. Tajuk daun betul Pak.
pucuk 308. Langsung nanti rorakan. Nah ini kita lakukan rorakan Pak, namanya rorakan, dibikin lingkaran untuk tujuannya kita tabur pupuk supaya bisa tertimbun dengan tanah. Kalaupun kita tidak lakukan rorakan, pupuk kita tabur, belum sempat kita timbun, hujan, pupuknya balik lagi ke toko Pak. Iya. Apa jadi air? Apa? NPK. NPK Ponska Pak. Iya. Ini umur tanaman kita 2016 berarti sudah 5 tahun. Kita pakai sekitar 250 gram Pak. Setelah itu baru kita timbun. Nah ini biasanya Pak tenaga kami, tenaga harian untuk bobokor pemupukan segala macam mampu sekitar 130 pohon untuk bobokor, rorakan sama pemupukan. Setelah itu biasanya kami 1 bulan kemudian untuk pemeliharaan tanaman kopi ini kami akan lakukan pemangkasan. Setelah pemupukan 1 bulan kita lakukan pemangkasan. Pangkas di sini ada 2 macam Pak, ada yang dibilang pangkas bentuk, ada juga yang dibilang pangkas produksi. Mungkin kita berlanjut ke pemangkasan karena tanamannya. Gitu ya. Ini pembuangan tunas air Pak. Nah, tunas airnya kita bersihkan, cabang-cabang yang vertikal. Tapi nanti untuk cabang yang di atas, yang vertikal di atas kita sisakan untuk kegiatan sambung pucuk atau istilah kami pangkas produksi Pak. Ya. Langsung kita lakukan sambung pucuk aja. Mintul. Semarna mintul Pak. Mintul apa di sana? Tumpul Pak ya. Kudul. Ini ya. Kudul. Kudul. Ya, kudul. Kalau di sini tumpul itu baklia Pak. Oh, ada sorry. Ini setelah kita lakukan pemangkasan, baru kita lakukan nanti sambung. Enggak, minggu kemarin Pak. Kami ada dari Kamojang Garut. Seminggu Pak Dewi ya. Ini yang kita lakukan sambung. Ya, untuk entres pucuknya nggak dibuang. Kalau misalkan kita ambil entresnya yang ke pucuk ke sini Pak, tetapi kalau kita ambil entres yang di bawah sini kita buang sampai ke setiap daun. Kebenaran aja yang di situ. Ya, ujung. Bisa juga yang ujung ya, padahal biasa standariskan. Betul, biasanya yang jadi ujung juga itu nggak diambil. Sambung pucuk dulu Pak, boleh? Ya. Pohon bisa langsung 2 ya. Belahnya kurang.
terlalu bawah itu Pak. Ya ketemu ya itu apa sebelah kanan ke entresnya nggak sama. Iya, yang pasti diusahakan antara tunas air dengan entres itu seimbang Pak. Jangan apa namanya entresnya kegedean atau entresnya kekecilan. Nggak ada selah. Terlalu pendek supaya tidak masuk air. Kita kerodong. Nah, ini biasanya 21 hari atau sekitar 3 minggu baru kita buka Pak. Tetapi kalau untuk melihat pertumbuhan, alhamdulillah ini baru contoh yang real. Minggu kemarin Pak kami praktek baru seminggu sudah. Tetapi belum siap dibuka Pak, karena belum begitu apa namanya nempel, belum begitu kuat. Ya kita juga referensi ya ke YouTube tadi yang kopi itu apa bulan apa yang untuk yang cabang produksi bulan 10 ya. Jadi nanti pas kedepannya itu kita langsung produksi gitu Mas. Ya. Jadi ya itu yang pasti kalau lama itu sejauh mana bisa mati nggak kalau udah Ngaruh nggak di pertumbuhan untuk itunya? Enggak, kan ini kan udah ada ini. Ya, seperti nyambung ini kan, apa dilanjutin atau berhenti? bagaimana tadi ada penjelasan dari orang itu bagaimana? Jadi setinggi Pemicu ini ya. tinggi bawah. Dari bawah di Kita sini. mengharapkan apa namanya? Mengharapkan ketika sudah setinggi ini Topping. Ya. Topping. Nah, kalau nyambungnya di sini yang pakai tunas ini, kita masih nunggu. Ya. Nunggu itu Pak. Itu Pak. Bawah, emang sih biasa juga di bawah, pembuatannya di bawah, terus menggunakan cabang orto karena nanti akan di topping kan, untuk membuat tajuk baru lah bahasanya. Uyun cuman apa namanya kebiasaan, terus ini tujuannya sama. Ini kebun kopi, katanya sih buat penelitian ya. Di sela-sela kopi ditanam ini akar wangi. Lihat kopinya, kuning. Penerapan GAP di Entris, Plagiotrop, kopi Corolla dan kopi Basman. Jadi pakai pelindungnya Ramayana, Kayu Ramayana. kemudian Batang bawahnya adalah BP 308. tanaman Tanam selanya, tahun 2018. tanaman selanya, Tanaman selanya adalah serewangi. nah, akar wangi atau serewangi. Oleh musuh kopi yaitu BPKO tidak senang dengan aroma serewangi. Minimal satu lah, minimal. Kopi sini ya tahun gitu kan. Kopi itu kan yang buatin aja beda, udah beda rasa. Kali ini diperlukan tempat sungkup dan entres yang sudah disiapkan dari Kita pertama siapkan dulu untuk JPT-nya. Kami gunakan di sini Roton Up. Untuk fungisidanya kami gunakan Detin M45. Untuk larutan JPT atau rotonnya kita pakai 2 gram per liter air. Kita perkirakan ini sekitar 5 liter. Kita pakai 2 sendok 10 gram. Diaduk rata. Tujuannya ini untuk perendaman dulu Pak. Perendaman dulu entres sebelum kita lakukan penanaman di media pasir.
Baik, lanjut ke pemotongan entres. Ini kita ambil entres dari kebun entres kita Pak, ada di sebelah sana. Untuk satu batang ini bisa kita ambil maksimal 3. Tetapi kalau untuk pucuk ke atas ini bisa dipakai juga tidak Pak. Nah, untuk pemotongan kita potong di atas ketiak daun dengan posisi meruncing. Untuk pemotongan yang di bawah Pak, kalau tadi untuk sambung pucuk, kita lakukan sayatan yang lebar untuk sambung pucuk. Tetapi kalau untuk stek berakar kita lakukan sayatan yang kecilnya Pak. Nah, untuk pertumbuhan akar itu di areal atau di bagian yang kecil ini Pak. Jadi kalaupun terbalik sayatnya yang sebelah besar atau sebelah lebar, akarnya lebih sedikit, betul Pak, betul. Nah, silakan di sayat Pak Sulaiman. Ya, ya Pak. Nah, kita ini minimal 5 cm Pak dari ketiak daun. Kalau jari saya 4 jari 5 cm Pak, besar-besar jalinya. Kita masukkan di campuran atau di rendaman JPT tadi, minimal 5 menit. Minimal 5 menit kita rendam sambil sayat. Satu tempat ini paling maksimal 200 entres Pak masuk. Panjang, sayatan keduanya pendek Pak. Dah cukup Pak Sule. Sebelum kita lakukan dalam barisan 2 cm, di antara barisannya 5 cm. Nah, kira-kira ini salah, contoh yang salah Pak, contoh yang salah. pakai bambu Pak Sulaiman. Nah, kita harus kira-kira 5 cm Pak, sampai di batas ketiak daun tadi. Pokoknya ketiak daun ini tinggi itu karena 2 ya? Iya Pak, itu yang posisi tunas pucuk. Nah, seperti ini Pak, kalau kita tidak lubangi dulu, kita paksakan, si kulit ini akan luka Pak, betul. Seperti ini sampai ketiak daun, baru kita kubur seperti itu Pak. Nggak perlu dipadatkan Pak. Monggo silakan Pak Sulaiman. Nggak apa-apa putar-putar begitu? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah, tujuannya tadi dalam barisan 2 cm supaya memanfaatkan lahan Pak. Kami untuk ukuran 1 meter persegi itu sekitar 1000 stek. Untuk jarak tanam antar barisannya 5 cm, tujuannya supaya daun tidak tidak kena ke batang Pak. Nah, setelah itu baru kami lakukan penyiraman pakai fungisida dengan larutan sama 2 gram per liter air. Terlalu penuh. Nah, ini emerald kita 5 liter, larutan 10 gram Mbak. Ya, lakukan penyiraman. Lakukan penyiraman sampai kondisi betul-betul jenuh Pak, basah. Ya. Nah, setelah itu kita lakukan tutup plastik, tutup sungkup. Tetapi kita lihat kondisi cuaca Pak. Kalau misalkan musim hujan, kita nggak perlu penyiraman setiap minggu. Tetapi kalau musim kemarau dengan kondisi panas, kita kontrol seminggu sekali, hanya lakukan penyiraman saja. Itu kalau langsung disambung bisa nggak Pak? Bagaimana? Stek akarnya langsung sambung pucuk gitu Pak? Bisa. Tadi kan kami lakukan sambung pucuk dari entres seperti itu Pak di sana. Di situ sekalian sambung. Baru kita tutup. Itu sekitar umur 1,5 sampai 2 bulan. Baru akan terbentuk keluar tunas baru Pak, belum keluar akar.
baru terbentuk keluar tunas dulu. 2,5 sampai 3 bulan baru keluar akar dan sudah siap pindah ke polybag. Betul. Ini ke bawahnya berapa sih? 20 cm, Pak. Pasir ini ya? Pasirnya, iya. Di bawahnya media tanah sama pupuk. Kalau di sini Pasir itu pasir yang mengandung. Pasir yang matahari tidak terlalu kuat, Pak. Kalau hanya paranet, sinar matahari terlalu berat. Ini butuh apa namanya sekitar 20 sampai 30% penyinaran mataharinya. Nah, tetapi kalau kami pakai apa namanya paranet yang 100%, intensitas mataharinya akan lebih Ya kan emang di bawah itu baiknya. kebutuhan fotosintesis itu kan untuk ini dia hanya menggunakan nutrisi yang di dalam itu untuk membentuk calon ini kan. Ya. Jadi pemindahan juga paling berapa daun Pak Yun? 2 ya? Dua daun. Jadi belum begitu membutuhkan cahaya. Baru nanti kalau pas pemindahan ke polybag, nah lokasinya apa Yun? Ini di sebelah sini. Jadi sudah ada di sini, ini kan yang di sebelah sana gitu. Jadi model yang polybag seperti ini. Jadi tidak ada subuk lagi dan tidak double ya. Satu Tidak aja double, tidak paranet double. aja. Kami pakai paranet yang 70%. 70%.